Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Yesus dikelilingi oleh orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Mereka telah berkumpul di sekitar Yesus untuk mendengarkan Yesus berkhotbah. Ada banyak orang Farisi dan ahli Taurat juga di sana. Setelah beberapa saat mereka mulai menggerutu. Orang-orang Farisi berkata dan ahli-ahli Taurat berkata, "Orang ini menerima orang berdosa." Yesus tidak hanya menerima orang berdosa, ia juga makan bersama mereka. Tentu saja Yesus dengan jelas mendengar apa yang dikatakan mereka. Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan kepada mereka. Jika seorang gembala memiliki 100 domba dan salah satu dari domba itu tersesat, tidakkah gembala itu akan meninggalkan 99 domba itu untuk pergi mencari domba yang hilang? Yesus kemudian melanjutkan, "Dan ketika gembala menemukan domba yang hilang, tidakkah ia akan meletakkan domba yang hilang di pundaknya dan dengan penuh kasih membawanya pulang dan membagikan kabar baik itu kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya?" Saudara-saudari, Yesus kemudian mengatakan perihal lain. Wanita mana yang memiliki 10 dirham dan kemudian kehilangan salah satu dirhamnya, yang tidak akan menyalakan lampu dan menggeledah rumahnya untuk mencari dirham yang berharga itu? Dan ketika wanita itu menemukan dirhamnya, apakah dia tidak akan memanggil kerabat dan tetangganya dan berkata, 'Marilah dan bergembiralah datang denganku. Aku telah menemukan dirham berharga yang hilang.' Yesus kemudian berkata kepada para pendengarnya, demikian pula akan ada sukacita besar di antara para malaikat Allah atas satu orang berdosa yang bertobat." Saudara-saudari, tanyakanlah pada diri kita sendiri, berapa kali dalam hidup kita telah menyimpang dari Yesus? Saya berasumsi bahwa kita semua telah melakukan setidaknya beberapa pengembaraan kecil dari Yesus. Namun mungkin juga ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita terasing dari Yesus. Ini mungkin disebabkan oleh tragedi dalam hidup kita, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, atau keterasingan dari orang yang dicintai. Mungkin seiring waktu kita menjadi kecewa dengan Yesus. Hari ini saya mengundang Anda semua untuk memperhatikan orang-orang yang Anda temui hari ini, yang mungkin dianggap sebagai orang luar atau domba yang hilang.
Orang tersebut mungkin seorang pria atau wanita tunawisma, atau mungkin tetangga yang lebih tua yang tinggal sendirian, seseorang yang akan meminta waktu dan perhatian Anda, atau mungkin seorang anggota keluarga yang tinggal di pinggiran sistem keluarga. Yesus mencintai dan menghargai setiap orang di bumi ini. Yesus tidak melihat bakat, kecerdasan, gaji, atau status seseorang. Setiap orang, siapapun mereka, dikasihi dan dihargai oleh Yesus. Saudara-saudari, Yesus memanggil kita untuk mengikutinya dan untuk hidup seperti dirinya. Hari ini, akankah kita secara sadar memilih untuk mengikuti jejaknya? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.